Timnas Indonesia kalah tipis dari Arab Saudi 2-3. Tapi tunggu dulu, peluang Garuda ke Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya tertutup. Apakah Indonesia bisa membalikan keadaan di laga terakhir melawan Irak? Simak analisis lengkapnya dan skenario mengejutkan yang bisa bikin kamu kaget. Kevin Dix siap membela harga diri Timnas Indonesia setelah kekalahan dari Arab Saudi. Tapi ada kabar mengejutkan. Patrick Kluivert dikabarkan bisa dipecat jika hasil Timnas Indonesia harus menelan pil pahit setelah kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 9/10/2025 dini hari WIB. Laga yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, itu menjadi ujian berat bagi Garuda, yang bertekad meraih kemenangan untuk tetap menjaga peluang lolos ke putaran final. Pertandingan dimulai dengan tekanan tinggi dari kedua tim. Indonesia sempat menunjukkan performa mengesankan di menit-menit awal, ketika Kevin Dix sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-11 untuk membawa Garuda unggul 1-0. Suasana stadion yang didominasi supporter Arab Saudi seketika hening sejenak ketika tim tamu berhasil mencetak gol pembuka. Kemenangan sempat terlihat berada di genggaman Indonesia, tetapi momentum itu tidak bertahan lama. Arab Saudi, yang memiliki pengalaman panjang di kompetisi internasional, cepat beradaptasi. Dengan penguasaan bola sedikit lebih tinggi, sekitar 55% berbanding 45% milik Indonesia, mereka berhasil membalikkan keadaan melalui 2 gol Firas Alburaikan dan 1 gol Saleh Abu Al-Shamad. Kecepatan transisi dan efektivitas tembakan jarak jauh menjadi kunci keberhasilan tim tuan rumah mengatasi tekanan Indonesia. Meskipun Indonesia sempat memperkecil kedudukan melalui penalti kedua Kevin Dix di menit ke-82, hasil akhir tetap 2-3 untuk kemenangan Arab Saudi. Kekalahan tipis ini membuat posisi Garuda di grup B kian terpojok. Dengan selisih gol -1, Indonesia menempati posisi terbawah klasemen sementara, sedangkan Arab Saudi memimpin dengan selisih gol +1. Analisis pertandingan menunjukkan bahwa Garuda tampil dengan semangat juang tinggi. Serangan Indonesia lebih banyak melalui sisi kanan yang diandalkan Miliano Jonathans dengan dribble sukses 6 kali. Namun, sisi kiri yang digalang Beckham Putra kurang maksimal, sementara Ragnar Oratmangoen gagal mencatatkan kontribusi berarti di lini depan. Lini tengah yang dikawal Mark Klok dan Joey Pelupessy kesulitan menutup ruang bagi gelandang Arab Saudi, sehingga tercipta peluang-peluang berbahaya. Meskipun kalah, ada catatan positif. Indonesia mampu menciptakan 4 tembakan tepat sasaran di babak pertama dan 2 penalti yang menegaskan determinasi tim. Penampilan ini menunjukkan bahwa Garuda tidak mudah dipatahkan, meskipun menghadapi tim yang lebih berpengalaman. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi bagi pelatih Patrick Kluivert untuk memperbaiki skema permainan, terutama dalam menjaga momentum dan menutup ruang tembak lawan. Bagi supporter Indonesia, hasil ini jelas mengecewakan, tetapi semangat tim tetap patut diapresiasi. Para pemain menunjukkan profesionalisme, bekerja keras sepanjang laga, dan tidak menyerah meskipun tekanan lawan sangat besar. Kekalahan ini membuka babak baru perjuangan Indonesia dalam kualifikasi, menegaskan bahwa jalan menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka walau semakin menantang. Meski harus menerima kekalahan tipis dari Arab Saudi, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 meski peluang itu kini berada di ujung jarum. Fokus kini tertuju pada laga terakhir mereka di grup B menghadapi Irak yang akan digelar pada Sabtu 11/10/2025 waktu setempat atau Minggu dini hari WIB. Pertandingan ini dipastikan menjadi penentu nasib Garuda di kualifikasi. Skenario matematis yang harus diupayakan Indonesia cukup kompleks. Untuk lolos langsung ke putaran final, Garuda harus meraih kemenangan besar atas Irak. Selain itu, mereka juga harus berharap Arab Saudi kalah dari Irak dengan margin 1 gol. Jika skenario ini terjadi, ketiga tim, Indonesia, Arab Saudi, dan Irak akan sama-sama memiliki 3 poin, dan posisi klasemen akan ditentukan berdasarkan selisih gol. Artinya, Indonesia berpeluang memuncaki klasemen jika mampu meraih kemenangan telak dan memperbaiki selisih gol. Kondisi ini menuntut tim asuhan Patrick Kluivert untuk tampil sempurna di setiap aspek. Lini pertahanan harus lebih rapat, lini tengah lebih kreatif dalam mendistribusikan bola, dan lini depan harus memaksimalkan peluang menjadi gol. Strategi menyerang dengan agresif sambil tetap menjaga keseimbangan defensif akan menjadi kunci agar skenario matematis itu bisa terwujud. Namun, jika Arab Saudi berhasil mengalahkan Irak, jalan Indonesia untuk lolos langsung akan tertutup.
Dalam kondisi tersebut, satu-satunya opsi adalah melalui ronde 5 kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu playoff antar tim Asia untuk memperebutkan tiket ke playoff antar konfederasi. Jalur ini tentu lebih berliku dan beresiko tinggi dibandingkan lolos langsung sebagai juara. Oleh sebab itu, kemenangan besar atas Irak menjadi prioritas utama bagi Garuda. Selain faktor teknis, mental dan fokus pemain menjadi penentu. Indonesia harus mampu menjaga konsistensi, menghindari kesalahan individual, dan bermain dengan percaya diri. Sejarah mencatat bahwa tim yang mampu tetap tenang di laga krusial seringkali mendapatkan hasil yang di luar dugaan. Dalam konteks ini, dukungan supporter juga akan menjadi motivasi tambahan, mengingat atmosfer stadion dapat mempengaruhi performa tim. Dengan satu laga tersisa, setiap menit di lapangan menjadi sangat berharga. Indonesia tidak hanya bertanding untuk menang, tetapi juga untuk memperbaiki selisih gol, menjaga peluang matematis, dan menunjukkan bahwa Garuda mampu bersaing di level internasional. Perjuangan ini tidak hanya untuk tim, tetapi juga untuk bangsa yang berharap melihat Indonesia kembali tampil di panggung Piala Dunia. Laga melawan Irak akan menjadi penentu akhir bagi timnas Indonesia. Jalan memang terjal, penuh tekanan, dan syarat perhitungan matematis. Namun, peluang masih terbuka bagi Garuda untuk menulis sejarah baru, asalkan mereka mampu memaksimalkan laga terakhir dengan disiplin, strategi, dan semangat juang yang tinggi. Meski peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih bisa digapai dengan kemenangan besar atas Irak, timnas Indonesia juga memiliki jalur alternatif yang sedikit lebih rumit, yakni melalui ronde 5 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jalur ini merupakan opsi bagi runner-up grup yang gagal menjadi juara, membuka harapan terakhir bagi Garuda untuk tetap mempertahankan mimpi tampil di turnamen sepak bola terbesar dunia. Format ronde 5 cukup menantang. Tim-tim yang menempati posisi kedua di masing-masing grup akan bertarung dalam 2 leg, saling berhadapan untuk memperebutkan tiket ke playoff antar konfederasi. Artinya, Indonesia harus siap menghadapi 2 laga berat melawan tim Asia lain yang tentu sama ambisiusnya. Setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal karena margin kemenangan dan agresivitas gol menjadi penentu lolos atau tersingkir. Namun, jalur ini bukan sekedar perhitungan matematis. Mental, kesiapan fisik, dan strategi menjadi faktor utama. Indonesia harus memastikan semua pemain berada dalam kondisi puncak karena intensitas pertandingan akan sangat tinggi. Selain itu, manajemen tim perlu menyiapkan strategi cadangan yang fleksibel, mampu menyesuaikan dengan kondisi lawan, sekaligus memaksimalkan peluang untuk mencetak gol. Di sisi lain, jalur playoff antar konfederasi menambah kompleksitas. Tim pemenang ronde 5 akan berhadapan dengan tim dari benua lain yang juga mengejar tiket terakhir ke Piala Dunia 2026. Lawan yang dihadapi bisa berasal dari Amerika, Afrika, atau bahkan Eropa, yang tentu memiliki kualitas tinggi. Jalan ini jelas lebih berliku dibandingkan lolos langsung sebagai juara grup, karena menghadapi lawan yang belum pernah dihadapi sebelumnya dan dengan gaya permainan berbeda-beda. Meski demikian, jalur ini tetap memberi secerah harapan. Indonesia memiliki waktu untuk memperbaiki performa, melakukan evaluasi dari kekalahan melawan Arab Saudi, dan menyusun strategi matang untuk mengatasi lawan-lawan di fase selanjutnya. Kunci suksesnya terletak pada disiplin tim, konsistensi permainan, dan meminimalkan kesalahan individual yang bisa merugikan. Bagi pelatih Patrick Kluivert, jalur playoff adalah ujian tambahan bagi kepiawaiannya mengelola tim. Ia harus memastikan skema taktis yang diterapkan efektif, pemain mampu mengeksekusi instruksi dengan baik dan energi tim tetap terjaga hingga akhir laga. Pemilihan starting 11 dan rotasi pemain menjadi elemen penting agar performa tidak menurun. Jalan memang lebih panjang dan berisiko tinggi, namun bukan berarti tidak mungkin. Dengan persiapan matang, mental juara dan dukungan supporter, Indonesia tetap bisa memanfaatkan jalur ronde 5 untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Bahkan kegagalan di skenario lolos langsung bukan akhir cerita, melainkan babak baru perjuangan Garuda yang harus dimaksimalkan dengan strategi dan fokus tinggi. Secara keseluruhan, jalur alternatif melalui playoff bukan sekedar peluang kedua, ia adalah tantangan yang menguji kemampuan teknis, mental, dan strategi tim. Jika Indonesia mampu melewatinya, pencapaian lolos ke Piala Dunia akan terasa lebih manis karena diraih melalui perjuangan panjang dan penuh tegangan, membuktikan bahwa Garuda mampu bersaing di panggung internasional. Kekalahan tipis 3-2 dari Arab Saudi pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menimbulkan banyak catatan penting bagi timnas Indonesia. Laga yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis 13 Oktober 2025 dini hari WIB, menjadi cerminan dari kekuatan dan kelemahan tim asuhan Patrick Kluivert.
Indonesia sempat unggul lebih dulu melalui penalti Kevin Dix pada menit ke-11. Momentum ini memberi harapan bagi Garuda untuk menekan lawan, tetapi Arab Saudi segera menunjukkan karakter juara mereka. 2 gol Firas Al-Buraikan dan 1 gol Saleh Abu Al-Syamat membalikan keadaan, menekankan bahwa tim tuan rumah mampu memanfaatkan setiap kesalahan kecil Indonesia dengan efektif. Dari sisi statistik, penguasaan bola Indonesia mencapai 45%, sedangkan Arab Saudi 55%. Selisih tipis ini menunjukkan pertandingan sangat seimbang secara angka, namun di lapangan terlihat jelas dominasi lawan dalam mengontrol ritme permainan. Lini tengah Indonesia yang diandalkan Mark Klok dan Joey Pelupesi sering gagal menutup ruang dan menghadang serangan jarak jauh. Pada gelandang Arab Saudi sering menemukan celah untuk menembus pertahanan Indonesia dan menciptakan peluang berbahaya. Di babak kedua, masuknya Tom Hey sedikit memperbaiki aliran bola Indonesia. Hey mampu menciptakan beberapa umpan terobosan yang membuka ruang, meski efektivitas lini depan tetap menjadi kendala. Miliano Jonathan tampil menonjol di sisi kanan, sukses melakukan 6 dribble, namun sisi kiri yang dikuasai Beckham Putra kurang maksimal. Ragnar Oratmangun sama sekali tidak mencatatkan peluang berarti, membuat serangan Garuda terasa terputus dan kurang variasi. Gol-gol Arab Saudi sebagian besar lahir dari kesalahan kecil Indonesia. Gol pertama berawal dari sapuan Mark Klok yang tidak sempurna. Gol kedua lahir dari pelanggaran di kotak penalti. Dan gol ketiga tercipta karena 3 pemain gagal menutup ruang tembak Musab Al-Juair. Momen-momen ini menunjukkan bahwa pertahanan Indonesia perlu evaluasi serius dalam menghadapi tim dengan serangan cepat dan presisi tinggi. Di sisi taktik, Arab Saudi menjalankan strategi efektif, menyerang dari sayap dan memanfaatkan tembakan jarak jauh. Pelatih Hervé Renard berhasil menyesuaikan pola permainan untuk menekan Indonesia, terutama dengan mengisolasi peran Joey Pelupesi, sehingga aliran bola Garuda di lini tengah menjadi terhambat. Meski melakukan kesalahan, seperti 2 penalti dan kehilangan Muhammad Kano karena kartu merah, Arab Saudi tetap mampu menang. Meski kalah, Garuda menunjukkan semangat juang tinggi. Gol kedua Kevin Dix menjadi bukti bahwa pemain tidak menyerah hingga menit terakhir. Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi pelatih Patrick Kluivert, baik dari sisi taktik, manajemen tim maupun efektivitas serangan. Dengan persiapan matang, tim masih memiliki peluang untuk memperbaiki performa di laga berikutnya melawan Irak, menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 tetap hidup. Meski harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor tipis 2-3, Timnas Indonesia menunjukkan beberapa catatan positif dari performa individu pemain yang patut diapresiasi. Statistik pertandingan memberikan gambaran jelas mengenai kekuatan dan kelemahan Garuda selama menghadapi tim yang memiliki pengalaman luas di pentas internasional. Penguasaan bola menjadi salah satu indikator utama dalam analisis laga ini. Indonesia memegang 45% penguasaan bola, sedangkan Arab Saudi sedikit lebih dominan dengan 55%. Angka ini sebenarnya cukup seimbang, namun secara kualitas, kontrol bola Indonesia di lini tengah sering terganggu oleh tekanan cepat lawan. Duet Mark Klok dan Joey Pelupesi yang menjadi jangkar lini tengah kerap gagal menutup ruang tembak bagi pemain Arab Saudi. Akibatnya, lawan mampu memanfaatkan celah untuk melakukan tembakan jarak jauh dan membangun serangan berbahaya. Masuknya Tom Hey pada babak kedua memberikan sedikit angin segar. Hey berhasil mengalirkan bola dengan lebih baik, menciptakan umpan-umpan terobosan yang sempat membuka ruang pertahanan lawan. Sayangnya, efektivitas lini depan masih menjadi kendala. Miliano Jonathan tampil menonjol dengan 6 dribble sukses di sisi kanan menjadi motor serangan Garuda. Sebaliknya, sisi kiri yang digalang Beckham Putra kurang mampu memberikan kontribusi signifikan. Ragnar Oratmangun yang diharapkan mampu menjadi penghubung serangan sama sekali tidak mencatat peluang berarti sepanjang laga. Efektivitas serangan Indonesia juga tercermin dari catatan 4 tembakan di babak pertama dengan 1 tepat sasaran. Meski tidak buruk, peluang tersebut belum dimaksimalkan menjadi gol tambahan. Lini depan terlihat terputus dan kurang variasi sehingga Arab Saudi relatif mudah menyesuaikan pertahanan. Gol kedua dan ketiga Arab Saudi sebagian besar lahir dari kesalahan kecil Indonesia, seperti sapuan yang tidak sempurna atau kegagalan menutup ruang tembak. Secara individu, beberapa pemain menunjukkan dedikasi tinggi dan semangat juang yang luar biasa. Kevin Dix menjadi sorotan dengan 2 gol penalti yang dicetaknya, membuktikan ketenangan di bawah tekanan. Miliano Jonathan dengan akselerasi dan dribblenya menjadi ancaman konstan di sisi kanan. Meski demikian, konsistensi seluruh lini menjadi pekerjaan rumah bagi Patrick Kluivert. Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas serangan, koordinasi lini tengah, dan rapatnya pertahanan sangat diperlukan agar kesalahan yang sama tidak terulang di laga berikutnya. Dari statistik ini, terlihat jelas bahwa meski kalah, Indonesia memiliki modal yang dapat diperbaiki.
Fokus pada peningkatan kreativitas lini tengah, variasi serangan, dan penguatan komunikasi antar pemain menjadi kunci agar Garuda mampu tampil lebih efektif saat menghadapi Irak dalam laga penentu nanti. Catatan positif dari performa individu dapat menjadi pijakan untuk strategi yang lebih matang dan persiapan yang lebih matang menuju Piala Dunia 2026. Selain menganalisis kekuatan Indonesia, penting juga memahami strategi dan mental lawan, Arab Saudi, yang mampu membalikan keadaan meski sempat tertinggal di awal laga. Timnas Arab Saudi memperlihatkan karakter juara yang matang, strategi terstruktur, dan mental yang tidak mudah goyah, menjadi pelajaran berharga bagi Garuda. Pelatih Hervé Renard berhasil menerapkan taktik efektif sejak awal. Salah satu kunci keberhasilan Arab Saudi adalah mengisolasi peran Joy Pelupessy, sehingga lini tengah Indonesia menjadi kurang leluasa dalam mengalirkan bola. Tekanan yang konsisten dari gelandang Arab Saudi membuat Indonesia sering kehilangan ritme permainan, sehingga serangan Garuda tidak berjalan optimal. Strategi utama Arab Saudi terlihat dari dua pola serangan yang dijalankan dengan disiplin, memanfaatkan sisi sayap dan tembakan jarak jauh. Musab Al-Juair menjadi representasi eksekusi strategi ini. Gol ketiga Arab Saudi lahir karena 3 pemain Indonesia gagal menutup ruang tembak bagi Al-Juair, yang kemudian memanfaatkan bola pantrol. Strategi ini menunjukkan bagaimana Arab Saudi memadukan presisi, kecepatan, dan pemahaman posisi untuk menciptakan peluang gol. Mental juara juga tampak dari kemampuan Arab Saudi bangkit setelah tertinggal. 2 gol cepat mereka tidak membuat tim goyah, justru semakin memperkuat dominasi mereka. Hal ini membuktikan bahwa aspek psikologis, ketenangan, fokus, dan keberanian mengambil resiko sangat menentukan hasil pertandingan. Bahkan ketika tim mereka dihukum 2 penalti dan kehilangan Muhammad Kanu karena kartu merah, Arab Saudi tetap mampu menjaga konsistensi dan memenangkan laga. Bagi timnas Indonesia, momen ini menjadi cermin penting. Strategi lawan yang efektif dan mental juara mereka harus menjadi acuan bagi evaluasi. Garuda perlu meningkatkan kemampuan membaca permainan lawan, mengantisipasi serangan dari sisi sayap, dan memperbaiki rapatnya pertahanan dalam situasi transisi. Mental juang harus tetap tinggi, tetapi juga harus disertai disiplin taktik agar tidak mudah dimanfaatkan lawan. Masuknya pemain cadangan Indonesia seperti Tom Hai memperlihatkan bahwa strategi rotasi bisa membantu menyesuaikan tempo permainan. Namun, efektivitasnya tetap tergantung koordinasi seluruh lini. Arab Saudi menunjukkan bahwa kolaborasi tim, kesadaran posisi, dan ketepatan eksekusi strategi menjadi faktor penentu kemenangan. Secara keseluruhan, laga ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Strategi lawan yang rapi, kombinasi sisi sayap dan tembakan jarak jauh, serta mental yang tak tergoyahkan menjadi penanda bahwa setiap detik di lapangan harus dimanfaatkan secara maksimal. Untuk menghadapi Irak, timnas Indonesia harus menggabungkan pembelajaran dari laga ini dengan disiplin taktik, ketepatan eksekusi, dan mental juang tinggi agar peluang lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi menjadi titik refleksi penting bagi timnas Indonesia. Sebagai pelatih kepala, Patrick Kluivert kini dihadapkan pada tugas besar untuk mengevaluasi skema permainan, strategi taktis, dan manajemen tim. Laga ini memperlihatkan bahwa walaupun Garuda mampu menunjukkan semangat juang tinggi, sejumlah celah dalam koordinasi, efektivitas serangan, dan rapatnya pertahanan harus segera diperbaiki. Salah satu fokus evaluasi Kluivert adalah lini tengah, yang menjadi jantung permainan. Duet Mark Klok dan Joy Pelupessy sering kesulitan menutup ruang lawan, sehingga gelandang Arab Saudi kerap menembus area berbahaya. Kluivert kemungkinan akan meninjau kembali peran setiap pemain di lini tengah, apakah perlu menambah kreativitas atau memaksimalkan rotasi untuk menjaga aliran bola lebih stabil. Selain itu, efektivitas lini depan menjadi perhatian utama. Miliano Jonathans tampil menonjol di sisi kanan dengan dribble brilian, sementara sisi kiri yang diisi Beckham Putra kurang optimal. Ragnar Ora Tamangwen pun gagal menghadirkan ancaman berarti di lini serang. Pelatih perlu merumuskan cara agar variasi serangan lebih berimbang, tidak hanya bergantung pada satu sisi, sehingga lawan sulit membaca pola permainan Garuda. Evaluasi juga mencakup aspek pertahanan. Kesalahan individu yang berujung gol Arab Saudi, seperti sapuan tidak sempurna Mark Klok dan kegagalan menutup ruang tembak Musab Al-Juair, menunjukkan pentingnya disiplin defensif. Kluivert harus memastikan seluruh lini belakang memahami tugas masing-masing, menjaga komunikasi,
dan menutup setiap celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Namun bukan berarti evaluasi hanya bersifat kritis. Masuknya Tom Hay di babak kedua menunjukkan bahwa rotasi pemain dapat memberikan dampak positif, terutama dalam mengalirkan bola dan membuka ruang. Kevin Dix dengan 2 gol penalti menjadi bukti ketenangan dan kemampuan eksekusi di bawah tekanan yang bisa dijadikan contoh bagi pemain lain. Selain aspek teknis, Kluivert juga harus memperkuat mental tim. Kekalahan ini memberikan tekanan tambahan menjelang laga penentu melawan Irak. Pelatih perlu membangkitkan kepercayaan diri pemain, menjaga fokus, dan memupuk keyakinan bahwa peluang lolos masih terbuka. Dengan kombinasi evaluasi teknis, strategi matang, dan mental yang kuat, Garuda memiliki peluang lebih besar untuk tampil optimal di laga berikutnya. Kekalahan dari Arab Saudi bukan akhir dari perjuangan. Justru momen ini menjadi momentum introspeksi, perbaikan, dan persiapan maksimal. Patrick Kluivert dengan pengalaman dan visi taktisnya harus mampu memaksimalkan potensi setiap pemain, menyusun strategi efektif, dan memastikan Garuda siap menghadapi tantangan terakhir di Grup B. Evaluasi menyeluruh ini menjadi kunci agar timnas Indonesia mampu memaksimalkan peluang menuju Piala Dunia 2026. Meski menelan kekalahan tipis, semangat timnas Indonesia tetap terlihat. Kapten J. Itzas menyampaikan refleksi jujur tentang laga melawan Arab Saudi, mengakui kesulitan yang dialami tim, tetapi juga menegaskan bahwa perjuangan Garuda belum berakhir. Itu tidak mudah, memang tidak pernah mudah, dan tidak akan pernah mudah. Itu adalah pertandingan yang sulit bagi kami, ujarnya setelah laga, menegaskan realita berat yang dihadapi tim. Itzas menoroti 2 gol cepat Arab Saudi sebagai titik balik pertandingan. Setelah unggul 1-0 melalui penalti Kevin Dix, Indonesia gagal menjaga momentum dan 2 gol cepat lawan mengubah dinamika laga secara drastis. Menurut Itzas, momen itu menjadi pelajaran berharga bagi tim agar kesalahan serupa tidak terulang di laga penentu melawan Irak. Namun Itzas juga menekankan sisi positif dan pesan motivasi. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh, tetap fokus dan percaya diri. Ya, dan Sabtu nanti kami masih punya satu kesempatan lagi. Ini belum berakhir. Kami harus terus percaya, dan itulah yang akan kami lakukan. Ujarnya menegaskan mental juang yang tetap hidup di tengah tekanan. Tidak hanya para pemain, dukungan supporter Indonesia juga menjadi faktor penting. Itzas mengapresiasi antusiasme dan cinta yang ditunjukkan para pendukung, meski tim kalah. Supporter tetap hadir dan memberikan semangat menjadi energi tambahan bagi Garuda. Kalian lihat, meski kami kalah 2-3, kami mendatangi para supporter dan mereka tetap memberikan banyak apresiasi, banyak cinta. Kami ingin membalas itu dan sayangnya, hari ini kami belum bisa melakukannya, jelas Itzas. Dukungan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan timnas Indonesia bukan hanya soal teknik atau strategi, tetapi juga semangat nasionalisme yang dirasakan pemain dan supporter. Energi dari tribun mampu memotivasi tim untuk tampil maksimal, menjaga fokus dan berjuang hingga menit terakhir. Selain itu, Itzas menegaskan bahwa laga terakhir melawan Irak adalah momen krusial. Semua pemain harus menyalurkan semangat juang, memaksimalkan peluang dan menampilkan performa terbaik. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kesimpulannya, meski kekalahan melawan Arab Saudi menyisakan kekecewaan, pesan yang disampaikan oleh Itzas memperlihatkan optimisme dan fokus. Dengan evaluasi pelatih, disiplin taktik, dan dukungan supporter, timnas Indonesia memiliki modal kuat untuk menghadapi laga penentu. Mental juang, strategi matang, dan solidaritas tim menjadi kunci agar Garuda mampu menulis babak terakhir yang gemilang dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026.